Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demo project Semantic Web. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Gunadi, NPM 009 dari Angkatan 19 di mata kuliah Semantic Web. Nah, kita mungkin langsung aja ke demonya. Udah masuk? Masuk Gun. Oke, di sini nama aplikasinya itu namanya Recall. Recall itu adalah cari informasi buku online. Jadi data-datanya itu merupakan data-data dari Google Books, Google Bookstore. Nah, nanti di sini tuh ada bentuknya basic search, jadi cuman pakai keyword-keyword yang mau dimasukin aja itu bisa langsung ditampilin nanti data-datanya atau enggak kita pakai si Smart Search. Nah, sebelum ke situ ini udah disambungin ya ke APC Jena Fusekinya, udah dimasukin datanya dan kalau kita ngeran si untuk ngambil semua datanya ini udah bisa. Nah, ini udah bisa, udah masuk semua data-datanya. Nah, untuk eh, demonya langsung misalkan di sini kita dia apa masuknya ke homepage dulu. Nah, di sini masih kosong, jadi kita belum masukin keyword apa-apa. Nah, ini ada footernya. Nah, misalkan kita pertama coba get all data dulu. Nah, ini bakal nampilin data-data yang tadi ada di TTL-nya gitu, di turtle-nya. Ada 15 data dari autornya, kategori, sampai harganya gitu. Ini ada 15 data. Nah, misalkan kita mau, kalau basic search tuh ini kita mau nulis apa aja juga bakal muncul gitu. Misalkan kita nulis huruf A. Nah, ini bakal muncul data-data yang mengandung huruf A gitu. Baik di titelnya, autornya, kategori, sampai di price-nya gitu. Atau misalkan kita yang ada huruf AR-nya gitu. Nah, ini kayak good of war, AR ada AR-nya. Nah, ini misalkan di bagian apanya ini ya? Ada huruf AR-nya. Pokoknya ada yang mengandung huruf AR-nya itu bakal ditampilin di data ini. Makanya di sini ada 11 data doang. Misalkan ada price, ada huruf satu. Nah, ini bakal nampilin harga-harga yang ada angka satunya doang. Nah, ini buat uh, basic search itu. Nah, ada juga namanya smart search. Smart search itu bisa di apa? Dikategoriin misalkan kan tadi bisa sesuai namanya gitu ya, tapi ini harus harus sama dengan yang ada di datanya gitu. Misalkan di sini kita kategorinya fiction. Kalau di search, nah ini bakal menampilinnya yang kategori fiction doang. Terus kita mau dikombinasiin sama bahasanya pakai bahasa Inggris. Nah, ini bakal ditampilin karena semuanya pakai bahasa Inggris gitu di sini. Nah, terus misalkan autornya misalkan ambil contoh mana ya? Ini JM Barlow. Nah, ini bakal nampilinnya cuman si yang mengandung si ini doang gitu. Ada jadi ini harus lengkap sih masukinnya. Gitu. Ini buat smart search-nya gitu. Nah, misalkan kalau nggak ada misalkan ABC kayaknya kan nggak ada nih di dalam ini. Nah, di sini nanti bakal muncul gitu. Sibuknya tidak tersedia. Nah, ini juga sebenarnya nanti kalau dikembangin ada guide-nya, misalkan buat basic search ini ada guide petunjuk penggunaannya. Ini pakai lorem ipsum. Kalau diklik juga ini balik lagi, udah masuk ke tiap fiturnya. Dan ini ada about juga. Ini tentang apa penjelasan tentang si webnya sama ini ada developernya. Nah, mungkin itu untuk demo uh, aplikasinya. Sekarang mungkin langsung ke source code-nya kali ya. Bentar, gantiin ini dulu. Nah, ini buat source code-nya. Pertama mungkin dari bagian yang tadi yang basic search. Di basic search ini ada dua fungsi, ada get data sama get all data. Kalau get data tuh untuk tadi yang di search gitu ya. Langsung kita nulis ngetik. Nah, kalau get all data itu tadi yang tombol nampilin semua datanya. Itu ini juga udah nge-fetch ke API
Fuseki-nya gitu ya di localhost 3030. Ini juga udah inisialisasi variabel datanya, data apa aja yang bakal ditampilin nanti. Nah, ini bikin terus habis itu ada juga fungsi formatternya ini buat ngeformat si datanya, ngeformat menyesuaikan dengan nama yang ada di Fuseki-nya. Terus ini buat konten, jadi nanti ini nge-retrieve-nya tuh si bentuknya ini gitu. Nah, konten ini tuh komponen dari file ini, komponen di sini gitu. Jadi biar nggak ngetik panjang di uh, file home-nya gitu. Nah, ini untuk nge-retrieve-nya ini ada input buat input si search-nya. Nah, ini buat nampilin si datanya gitu. Jadi misalkan di sini kan ada udah nginisialisasi searching itu tadi di atas. Jadi ini use case-nya dibikin false dulu. Nah, kalau searching-nya sama dengan false, ini bakal nampilin uh, yang tadi please enter keyword. Nah, kalau misalkan tetap false juga, nah ini bakal nampilin book not available. Ini sama dengan nggak ada bukunya gitu, data bukunya. Nah, tapi kalau si ini ya, oh nggak salah-salah. Ini kalau false tuh belum melakukan searching gitu ya. Tapi kalau ini udah melakukan searching, tapi si konten length-nya sama dengan 0 juga, macam data panjang datanya, ini tetap bakal nampilin si bukunya tidak tersedia gitu. Nah, kalau else itu berarti konten length-nya tidak sama dengan 0, ini bakal menampilin si resultnya gitu. Ini banyak datanya, ini nampilin tadi yang konten tadi itu ngambil nge-retrieve dari ini, dari konten ini. Nah, kalau untuk yang advanced atau smart search itu sebenarnya sama aja. Cuman bedanya di sini ada di query-nya gitu, di get data by filternya. Mungkin seperti itu buat demo si source code-nya gitu. Kalau untuk about, guide sama itu standar sih. Standar HTML. Oke, mungkin sekian demo dari saya. Mungkin dilanjut ke sesi tanya jawab. Paling yang pertama mau nanya ini sih, tadi latar belakangnya belum Oh iya, disebutin. benar. Oh iya, latar belakangnya. Kayak apa bikin Oke, ya latar belakang dari apa bikin aplikasi ini gitu. oke. Kenapa membuat aplikasi ini? Karena mungkin kan semakin banyak data gitu ya. Dan ini juga ngambil template-nya kan masih Google Bookstore gitu ya. Nah, bisa aja nanti dikembanginnya tuh ke data-data yang emang masih jarang ada di Google gitu. Atau bisa dibilang sulit untuk dicarinya gitu. Nah, dengan adanya si recall ini tuh dapat memudahkan user-user untuk kayak mencari data-data tentang buku gitu. Tentang buku dan bisa juga udah secara detail misalkan tadi pakai smart search gitu ya. Kita cuma pengen nampilin kategori fiction doang gitu. Nah, itu bakal muncul di nge-retrieve data yang ada gitu. Gitu sih latar belakang pembuatan. Terus paling ingin dulu deh nanya frameworknya pakai apa sama kenapa pakai framework itu. Oke. Kalau frameworknya sendiri ini sebenarnya ada campur-campur ya. Kalau untuk front end sendiri pakai React JS, tapi sebenarnya di sini juga ada campuran kayak make Node.js-nya tapi nggak banyak sih. Sebenarnya kayak penggunaan KS di sini mana sih? Nah, penggunaan KS juga ini sebenarnya bisa di Node.js juga gitu, tapi nggak menyeluruh Node.js tapi lebih dominannya di React.js gitu. Oh, boleh Kalau ini nggak gue nih. alasannya gitu, alas tadi yang lupa alasan kenapa pakai React.js karena sebelumnya di PPL pakai React.js jadi biar lebih mudah aja sih. Masih nyambung-nyambung gitu. Oke. Yang di demo boleh nggak Gun? Balik lagi. Oh, boleh, boleh. Yang Sebentar. yang masih basic search aja. Hmm. Kan misalkan tadi kita misalkan nulis A, kan nanti bakal muncul kayak misalkan got over yang ada tulisan A-nya, Hmm. ya kan? Nah, yang itu tuh berarti cuma apa sih? Nge-trigger si judulnya doang nggak? Kan maksud berarti si autornya nggak bakal kepanggil kan? Misalkan di got over kan ada autor, ada A-nya Hmm. kan. Jadi nggak Oh, ya. ini.
gara maksudnya gara-gara it ada author atau emang God of War? Oke. Jadi mungkin bisa lanjut ke query yang si get datanya kali ya. Nah, di situ tuh kenapa bisa kayak gitu? Jadi kalau dilihat di sini ada query-nya. Bentar. Nah, ini yang get data ya. Nah, di situ tuh ada make fungsi filter. Nah, dia ada ataunya gitu. Hmm. Atau di sini tuh mengartikan jadi misalkan di title ada huruf A atau di author misalkan di title nggak ada huruf A nih tapi di author ada huruf A itu bakal ditampilin data semuanya baik dari publishernya kategorinya gitu semuanya atau misalkan di title nggak ada huruf A sama di author juga nggak ada huruf A tapi di publisher ada huruf A nih nah itu bakal ditampilin juga semuanya gitu walaupun di titelnya nggak ada huruf A gitu makanya di sini make apa sih itu logic OR gitu jadi bakal nampilin yang ada mengandung di semua komponen ininya komponen datanya. Oke, oke. Paling lagi ya. Cukup sih kayaknya. Tadi juga udah dijelasin kan kayak basic search sama smart search. Paling cukup sih udah bagus. Oke, Bingung mau mungkin nanya apa. oke, mungkin Paling kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari saya sekian atas demonya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.